Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di seri kuliah struktur aljabar. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang grup siklik. Pembahasan selanjutnya adalah tentang subgrup dari grup siklik. Namun sebelum itu kita berikan sebuah definisi, yaitu dua bilangan bulat positif A dan B dikatakan prima relatif jika GCD A dengan B sama dengan 1. GCD itu adalah greatest common divisor gitu ya, atau yang selama ini kita kenal dengan FPB, yaitu faktor persekutuan terbesar. Misalnya contohnya GCD dari 1 dan 5. Berapakah GCD dari 1 dan 5? Tentu 1. Atau FPB-nya ya. Kemudian GCD dari 2 dan 3. Nah, berapa faktor pembaginya atau faktor persekutuan terbesarnya? Yaitu 1. Kalau GCD 2 dan 4, itu kan 2. Nah, berarti 2 dan 4 ini tidak prima relatif. Yang prima relatif 1 dan 5, 2 dan 3, atau GCD misalkan berapa ya? 3 dan 8 misalkan. Ini GCD-nya kan 1, berarti 3 dan 8 ini dikatakan prima relatif. Nah, selanjutnya kita punya sebuah teorema, yaitu subgrup dari grup siklik itu juga siklik. Jadi kalau sebuah grup G itu siklik, setiap subgrup dari G juga grup siklik. Buktinya nanti silakan kalian kerjakan sebagai tugas. Nah, teorema berikutnya adalah ini. Subgrup dari grup siklik berhingga. Nah, sekarang kita khusus membahas subgrup dari grup siklik yang berhingga. Jadi, anggota grup sikliknya berhingga. Katakanlah anggotanya sebanyak N. Misalkan G adalah grup siklik dengan N elemen dan G dibangun oleh A. Jika B anggota G dan B bisa dinyatakan sebagai A pangkat S, maka B itu akan membangun sebuah subgrup siklik H dari G yang memuat N per D elemen, dengan D-nya adalah GCD dari N dan S. Oke, jadi kita punya G itu grup siklik, banyaknya anggota G adalah N, dan G dibangun oleh A. Kemudian kalau kita punya B anggota G, dan B itu bisa dinyatakan sebagai A pangkat S, artinya A dioperasikan dengan A sebanyak S kali. Operasinya tentu operasi yang bersesuaian pada G. Maka B akan membangun sebuah subgrup siklik H dari G yang anggota dari H-nya itu sebanyak N per D elemen, dengan D-nya adalah GCD dari N dan S. Sebagai contoh, misalkan kita punya Z18 dengan operasi penjumlahan modulo 18. Z18 itu anggotanya adalah 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 17 ya. Nah, sekarang kita tahu bahwa Z18 itu kan dibangun oleh 1. Jadi Z18 dibangun oleh 1 kan? Karena setiap anggota dari Z18 bisa dinyatakan sebagai 1 pangkat
gitu misalkan ya. Jadi 1 pangkat 1, 1 pangkat 2, 2, dan seterusnya, ya kan. Jadi Z18 dibangun oleh 1. Ini sudah kita bahas, membangun yang begini nih, sudah kita bahas pada video sebelumnya. Oke, nah sekarang kita mau mencari subgrup dari Z18. Oke, karena Z18 itu dibangun oleh 1, jadi 1 ini kita anggap sebagai A. Ya, berdasarkan definisi ini, kita mau mencari subgrup dari Z18 memakai teorema ini. Oke, A-nya adalah 1, kemudian kita pilih B. Kita pilih B di G. Misalkan saya pilih B-nya adalah 2. Nah, B adalah 2, maka B-nya bisa dinyatakan sebagai 1 pangkat berapa? Menyesuaikan dengan definisi ini, maka 2 itu sama dengan 1 pangkat 2 kan? Dengan operasi penjumlahan loh ya. Artinya 2 itu sama dengan 1 ditambah 1 sebanyak 2 kali. Oke? Nah, berarti kita punya 2 yang ini sebagai S. Nah, kemudian berarti B atau 2 yang ini akan membangun subgrup siklik H dari G yang memuat N per D elemen dengan D-nya GCD dari N dan S. Oke, sekarang kita cari D-nya itu GCD N dengan S. N-nya adalah banyaknya anggota G, berarti banyaknya anggota Z18. Anggotanya ada 18, kemudian S-nya adalah 2. Nah, GCD dari 18 dengan 2 adalah 2. Berarti kardinalitas dari H memuat sebanyak N per D elemen. N-nya adalah 18, D-nya adalah 2, berarti 9. Jadi, B itu membangun subgrup siklik H yang memuat 9 elemen. Nah, siapakah elemennya? Yaitu, kan dibangun oleh 2 ya. 2, pangkat 1, pangkat 2, 4, pangkat 3, 6, pangkat 4, 8, pangkat 5, 10, pangkat 6, 12, selanjutnya 14, 16, lalu 0, 18, lalu pangkat selanjutnya lagi, kembali lagi ke 2. Dan habis 18, 20, tapi karena modulo 18, jadi kembali lagi ke 2, dan seterusnya. Nah, berarti ini adalah anggota H. Anda bisa hitung, ini jadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, nah sekarang kita sudah bisa menemukan salah satu subgrup dari Z18, yaitu H. Ini. Kemudian, apakah kita bisa mencari subgrup yang lain dari Z18 selain H? Tentu bisa. Ya, tinggal pilih saja B yang lain. Tadi kan kita pilih B-nya 2. Sekarang misalkan saya pilih B-nya adalah 3. Maka 3 itu 1 pangkat 3. Jadi kita punya S-nya 3. Oke, kemudian berarti kita punya D itu
G, C, D, N dengan S, N-nya 18, S-nya 3, berarti berapa? 3. Nah, berarti kita punya subgrup yang lain, yaitu misalkan katakanlah K, begitu ya, yang kardinalitasnya sebanyak N per D, yaitu 18 per D-nya 3, sebanyak 6. Nah, kita bisa cek K-nya adalah 3, kan dibangun oleh 3 B-nya. Berarti 3 pangkat 1, 3, 3 pangkat 2, 6, 9, 12, 15, 18 itu 0, selanjutnya 21 kembali ke 3, dan seterusnya kembali ke 6. Nah, berarti ini anggota dari K. Anda bisa hitung anggotanya sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6 elemen sesuai dengan teorema ini. Nah, kemudian apakah masih bisa lagi dicari subgrup yang lain? Tentu bisa. Silakan dicek sendiri. Nah, selanjutnya ini adalah akibat dari teorema yang sebelumnya tadi. Jika A pembangun dari grup siklik berhingga G dengan order N, maka pembangun yang lain untuk G adalah elemen-elemen yang mempunyai bentuk A pangkat R dengan R dan N-nya itu prima relatif. Contohnya tadi kan kita punya Z18 itu dibangun oleh 1. Nah, karena kita tahu bilangan yang prima relatif dengan N itu siapa saja, jadi saya tulis lagi bilangan yang prima relatif dengan N, N-nya dalam kasus ini kan adalah 18 ya, kardinalitas dari grupnya itu 18, berarti bilangan yang prima relatif dengan 18 adalah 1, kemudian berapa lagi? 2, 3, 4, enggak, 5, 6 enggak, 7, 8, enggak, 9 enggak, 10 enggak, 11, kemudian 12 tidak, 13, 14, 15, 16, 17. Nah, oke, jadi kita punya ini ya, bilangan yang prima relatif dengan 18. Nah, dengan demikian, berdasarkan akibat ini, kan kita tadi punya 1 itu pembangun dari grup siklik. Jadi kita punya ini, 1 ini sebagai A. Grup sikliknya adalah Z18. Ordernya N adalah 18. Nah, kalau kita diminta mencari pembangun yang lain dari G, maka pembangun yang lainnya adalah elemen-elemen yang mempunyai bentuk A pangkat R dengan R dan N itu prima relatif. Nah, berarti kan ini 1, 5, 7, 11, 13, 17 ini masing-masing sebagai R. Nah, berarti pembangun yang lain dari G adalah, kita tulis pembangun yang lain dari G adalah yang bentuknya A pangkat R. A-nya tadi 1, R-nya adalah ini. Berarti 1 pangkat 1, 1 pangkat 5, 1 pangkat 7, 1 pangkat 11, 1 pangkat 13, dan 1 pangkat 17. 1 pangkat 1 itu adalah 1, 1 pangkat 5 itu 5, 1 pangkat 7, 7, ini 11, ini 13, ini 17. Nah, jadi Z18 itu selain dibangun oleh 1, dia juga dibangun oleh 5, dibangun oleh 7, dibangun oleh 11, dibangun oleh 13, dibangun oleh 17. Nah,
Akibat ini juga bisa kita gunakan untuk mencari subgrup-subgrup yang lain dari sebuah grup siklik dengan elemen berhingga. Ya. Jadi kalau tadi kan kita punya ini. Kita sudah punya 2 subgrup dari Z18, yaitu H dan K, atau H ini artinya subgrup yang dibangun oleh 2, dan K ini subgrup yang dibangun oleh 3. Nah, sekarang kalau kita diminta untuk menentukan semua subgrup dari Z18, nah kita tidak perlu melakukan satu persatu, jadi tadi kita pilih B-nya 2, 3, terus kemudian kita pilih B-nya 4, dan seterusnya sampai 17. Nah, kalau begini kan akan banyak banget. Nah, kita bisa lakukan dengan menggunakan akibat yang tadi, alih-alih mendaftar satu persatu seperti ini. Nah, sekarang ini akibatnya saya taruh di sini biar kita bisa mencari subgrup yang lain dengan mudah. Oke, tadi kita sudah punya 2 subgrup dari Z18, yaitu subgrup yang dibangun oleh 2 dan subgrup yang dibangun oleh 3. Sekarang menggunakan akibat ini, kita akan mencari subgrup yang lain. Nah, untuk yang pertama, kita punya ini, yang B-nya sama dengan 2, kita punya subgrup H. Nah, sekarang kita tahu bahwa kardinalitas dari H itu kan 9. Nah, 9 ini sekarang beralih menjadi N. N yang ini. Jadi, seolah-olah anggaplah hanya ini adalah grupnya. Untuk ini ya, berdasarkan akibat ini. Jadi, kita punya G dengan order N, sekarang kita punya H dengan order N, yaitu 9. Nah, kemudian kita cari bilangan yang prima relatif dengan N dengan 9. Berarti siapa? Bilangan yang relatif prima dengan 9. Ini saya tulis di mana ya? Di sini aja ya, lanjutannya. Bilangan yang relatif prima dengan 9 itu kan 1, 2, kemudian 4, 5, 7, dan 8. Nah, berarti ini sebagai R. Oke. Nah, sekarang berarti kita punya pembangun yang lain untuk H adalah elemen yang punya bentuk A pangkat R yang ini. Dengan R dan N-nya prima relatif kan. Nah, berarti pembangun yang lain untuk H adalah A pangkat R. A-nya sekarang adalah 2. Kan A-nya itu pembangun dari grupnya kan. Grupnya kita punya H, H tadi dibangun oleh 2. Jadi ini sebagai A yang baru. Jadi ini adalah 2 pangkat 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 7, 2 pangkat 8. 2 pangkat 1 itu 2, 2 pangkat 2
4 pangkat 4, 8 ya. 8, terus ini 10, 14, dan 16. Nah, berarti H yang ini, kita punya H itu tadi dibangun oleh 2, ya, maka dia juga akan dibangun oleh ini, 4, 8, 10, 14, dan 16. Oke, Anda bisa cek, tadi kan hanya ini ya, 2, 4, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Oke, itu kan tadi dibangun oleh 2. Nah, sekarang Anda bisa cek bahwa 4 yang dibangun oleh 4 hasilnya juga ini, yaitu 4 pangkat 1, 4, 4 pangkat 2, 8, pangkat 3, 12, pangkat 4, 16, pangkat 5, 2, ya kan? Pangkat 6, dan seterusnya, berapa ini? 6, 10, 14, dan 0. Nah, ini banyaknya ada 2, 4, 6, 7, 8, 9. Sama seperti ini. Ya, karena memang sama, hanya dibangun oleh 2, 4, Anda bisa cek 8, 10, 14, dan 16. Nah, berarti ketika mencari subgrup yang lain dari H, kita jangan mengambil B yang sudah ada di sini. Kan tadi awalnya kita ambil B-nya 2. Nah, ternyata yang dibangun oleh 2 itu sama dengan yang dibangun oleh 4, 8, 10, 14, dan 16. Berarti kita cari sekarang B yang lain. Tadi untungnya kita pilih B yang lain ya, yang ini, yaitu B-nya 3. Dan kebetulan 3 tidak masuk ke yang sama dengan dibangun oleh 2. Nah, sekarang kita punya subgrup yang lain dari Z18 adalah yang dibangun oleh 3. Nah, sama kita lakukan lagi akibat ini untuk B sama dengan 3, kita cari nanti K ini yang dibangun oleh 3 itu akan sama dengan dibangun oleh siapa dengan cara yang sama seperti tadi. Dan seterusnya. Nah, kalau sudah ketemu, nanti kita cari lagi subgrup yang lain dari Z18. Tapi jangan memakai bilangan yang sudah ada di sini dan di sini dan seterusnya. Cari bilangan yang lain. Karena kan kalau yang di sini kan sama dengan 3. Oke. Nanti Anda bisa cek bahwa yang dibangun oleh 3 ini akan sama dengan yang dibangun oleh 15. Coba Anda cek sendiri. Jadi, subgrup yang dibangun oleh 3 itu sama dengan subgrup yang dibangun oleh 15. Nah, berarti kita cari subgrup yang lain dari Z18. Kita sudah punya 3, 15. Kemudian ini 2, 4, 8, 10, 14, 16. Berarti kita cari subgrup yang lain, berarti pilih B-nya selain ini, selain yang sudah ada. Yaitu B-nya misalkan, berapa yang belum? 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian nanti lakukan proses ini tadi dengan cara yang sama. Dan seterusnya, kapan kita berhenti? Kalau
dari 0 sampai 17 ini sudah tercover semua. Ya, sudah tercover semua di sini. Jadi semua bilangan atau semua anggota dari Z18 sudah menjadi pembangun dari subgrup-subgrup yang kita mau gitu ya. Kalau sudah tercover semua berarti sudah berhenti. Berarti kita sudah menemukan semua subgrup dari Z18. Nah, ini juga nanti tugas kalian melanjutkan ini. Jadi tugasnya tadi yang pertama yang tadi ya, buktikan teorema ini. Nah, yang kedua sekarang lanjutkan ini. Jadi perintahnya adalah tentukan atau cari semua subgrup dari set 18. Oke, detail perintahnya bagaimana, detail pengumpulan tugasnya bagaimana, nanti kita informasikan di grup WhatsApp. Oke, sekian kuliah kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.